Haleluya, salam jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita di bulan September di minggu yang pertama. Haleluya, saya yakin dan percaya setiap kita dimanapun berada sudah mempersiapkan hati untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk menaikkan segala ucapan syukur kita kepada perbuatan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati, kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaikkan pujian pengagungan kita. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk segala anugerah kasih setiamu yang tak berkesudahan di sepanjang hidup kami Tuhan. Sungguh ya Bapa, kami merasakan kasih setiamu ya Tuhan, kebaikanmu, kemurahanmu menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kini pada saat ini Tuhan, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus, menaikkan puji-pujian kami, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak, hanya Engkau terima pujian pengagungan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau menyertai pada saat ini Tuhan. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Engkau yang layak terima pujian. Terima kasih ya Bapa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Sungguh kami rindu akan hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kau. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Mari selidiki setiap hati kami Bapa. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ini iman setiap kami anak-anak-Mu Tuhan.
Aku cinta padamu Tuhan. Sungguh kami rindu akan hadirat-Mu Bapa. Aku rindu Hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati Kehadiran-Mu, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Judah King, Hosanna to the King, Judah King. Mari kita agungkan Yesus adalah Raja. Aku agungkan Yesuslah Raja. Yesus Raja Yang berkuasa. yang Sebab hanya Engkau yang layak disembah dan layak disembah. Ku agungkan Yesuslah Raja. Yesus Amin. Raja Amin. Yang berkuasa. yang Sebab hanya Kau yang layak disembah dan layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Raja, bagi
Benar Bapa, benar Tuhan. Hidup kekristenan kami, seharusnya Engkau menguji kami Tuhan, apakah kami tetap setia Tuhan apabila datang pencobaan, datang pengujian ya Tuhan. Apakah kami tetap setia terhadap Engkau ya Bapa. Biarkan Tuhan kami menaruh setiap pengharapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau yang memberikan sayap kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk terbang tinggi melewati badai perkara yang setiap kami alami. Terima kasih Bapa, dengan itu Engkau akan menjadikan kami setiap anak-anak-Mu menjadi pemenang untuk menghadapi setiap badai perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami selanjutnya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita yakin dan percaya setiap kita, anak-anak yang telah dipilih Tuhan adalah lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita bertepuk tangan, menari bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita deklarasikan bahwa setiap kita adalah pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita kibarkan puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan. Kita Amin. lebih dari pemenang. Kita kibarkan panji-panji Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala Raja. Oh, haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari setiap kita mau mengikrarkan dan mendeklarasikan bahwa kita adalah pemenang. Amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih
Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Itulah deklarasi iman kami Tuhan, bahwa di dalam Engkau setiap kami akan menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau terus menaikkan ucapan syukur kami. Ucapan terima kasih kami Bapa untuk segala setiap perkara yang telah kami alami. Bukan hanya baik saja ya Tuhan, biarpun perkara buruk, kami mengucapkan syukur Tuhan, karena di balik semua itu Tuhan, Kau menyediakan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar. Amin. Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Bapa. Kaulah harapanku. Biarkan hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Sungguh kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa kami yang sungguh mulia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Engkaulah pengharapan kami Bapa. Kaulah harapanku. Biarkan hidup kami serahkan ke dalam tangan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Jangan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Jangan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Jangan apa kan ku balas. Benar ya Tuhan, dengan apakah kami akan membalas segala perbaikan
kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami telah melihat Tuhan penyertaan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ku bersyukur padamu dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Ya Tuhan, dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Tidak dapat Tuhan, tidak dapat. Kami hanya dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Menyalurkan setiap kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan kepada sesama kami ya Tuhan dengan melakukan kehendak-Mu saja ya Bapa. Mari Bapa, mari Tuhan, Engkau menguatkan setiap hati kami anak-anak-Mu dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan. Untuk tetap menaikkan pujian dan syukur hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar nanti Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh anak-Mu Bapa. Ya Tuhan, biarkan Engkau membuka hati mata rohani kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya juga ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita katakan. Amin, haleluya. Shalom, selamat petang dan selamat beribadah bagi Anda yang ada di rumah. Dan hari ini adalah minggu yang pertama untuk bulan 9, bulan September. Makanya hari ini kita ada perjamuan kudus. Saya harap bagi Anda yang ada di rumah sudah menyiapkan diri, sediakan anggur jus ataupun biskut bersama-sama untuk kita mengambil perjamuan pada petang ini. Baik, saya akan memulakan dengan firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman
dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Firman Allah berkata kepada kita bahwa setiap orang telah berdosa, makanya Yesus harus datang dan mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Pengorbanan ini adalah mengambil tempat bagi kita sebagaimana hukuman yang harus dijatuhkan ke atas kita, tetapi Yesus sudah pun menggantikannya di kayu salib. Makanya firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai jalan perdamaian dengan iman kita, bukan lagi dengan perbuatan kita diselamatkan, tetapi melalui iman kepercayaan kita kepada Yesus, bahwa dia sudah mati, sudah bangkit dari kematian, maka dia telah melunasi setiap dosa-dosa kita. Dan maksudnya ini adalah untuk menunjukkan keadilan Tuhan yang telah dia janjikan buat saudara dan saya. Mari kita mengambil perjamuan pada petang ini, agar saudara juga merasakan bahwa setiap pelanggaran dosa-dosa kita telah dihapuskan lewat daripada kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan masa dan tempat ini, khususnya perjamuan kudus. Mari Tuhan Engkau kuduskan, sucikan roti dan air anggur yang ada di tangan kami, yang menjadikan kudus adanya sebagaimana peringatan atas pengorbananmu, sehingga atas ketentuan Tuhan untuk mendamaikan kami melewati anakmu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, sudah pun menyelesaikan setiap hukuman dosa kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena adanya Yesus, segala dosa-dosa pelanggaran kami juga telah dihapuskan. Kami menerimanya dengan iman bahwa roti ini melambangkan tubuhmu dan juga air anggur ini melambangkan darahmu yang kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengambil bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesejahteraan sepanjang dalam kami tinggal dalam rumah. Engkau memberkati dan menyertai kebaktian kami seterusnya untuk mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom sekali lagi. Mari kita mendengar beberapa pengumuman sebelum kita masuk kepada firman Tuhan pada petang ini. Saya sangat bersyukur bagi Anda yang masih dipelihara di mana saja Anda berada pada saat ini, agar Anda terus menjaga SOP ya, di mana Anda di rumah maupun Anda keluar ke tempat untuk membeli bela dan yang bekerja. Jadi untuk meneruskan, kita mau melihat bahwa setiap pelayanan masih dilakukan, yaitu kelas pemuridan online FGC bagian Kangkapulai masih diteruskan, yaitu khususnya mereka adakan kelas pemuridan ini setiap malam hari Rabu jam 8.30. Jadi jangan lupa ya, bagi Anda yang ada di Kangkapulai untuk mengikuti kelas ini. Saya lihat dalam waktu online itu tidak sebegitu ramai yang ikut, tetapi mungkin ada yang masih belum tahu. Jadi melalui pengumuman ini, saya harap bagi Anda yang ada di rumah ya, tolong beritahu teman-teman kamu yang lain bahwa kita ada kelas Alkitab
pada setiap hari Rabu jam 8.30. Demikian pelayanan Komsel di Gereja Sri Alam juga sedang berlangsung. Bagi Anda yang mungkin tidak berada dalam Komsel tertentu, yaitu ada 4 kawasan, yaitu di bagian pertanian dan juga Ciku. Perjumpaannya adalah pada hari Jumat jam 8 malam. Ya, saudara boleh hubungi Subang maupun Lembah yang akan membantu Anda untuk masukkan Anda dalam grup masing-masing. Dan grup yang kedua adalah Sri Alam jam 8.30 pada hari Ahad. Ya, ketuanya adalah Andy. Bagian Megaria adalah hari Sabtu jam 8.30 malam juga, yaitu ketuanya adalah Elna. Yang keempat, yang terakhir bagian Saintix, yaitu pada hari Rabu malam jam 8, ketuanya adalah Rancak. Ya, nah, demikian bagi Anda yang ada di kawasan yang terdekat, sila hubungi setiap ketua yang bertugas di sana. Jadi kita bersyukur bagi mereka yang masih memerlukan pertolongan dari segi bakul makanan. Kita memerlukan Anda untuk mengisi borang, yaitu Waybox. Bagi jemaat yang perlukan bantuan, sila isikan borang supaya kami dapat memastikan bahwa keperluan Anda akan tersedia. Bagi Anda yang memberi persembahan perpuluhan maupun pemberian misi, saudara boleh terus memberikan secara online, perbankan, maupun saudara boleh bawa ke gereja. Ya, mungkin pada saat ini pejabat belum dibuka ya, dan saya menggalakkan bagi Anda kalau boleh menggunakan perbankan yang disediakan, yaitu melalui akaun gereja yang ada, yaitu United Overseas Bank dan juga satu lagi bank, Public Bank Berhad. Ya, jadi ini semuanya tertara di dalam pengumuman kita. Harap Anda kalau masih ada pertanyaan boleh menghubungi kami. Terima kasih. Baik, mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan pada petang ini. Puji Tuhan karena kita sudah masuk kepada bulan 9 dan dalam perbincangan kami di dalam pastoral staff, di mana kami sangat inginkan supaya dalam beberapa bulan akan datang ini kita menggunakan siri pelajaran, yaitu menggunakan dalam Injil maupun dalam surat-surat tulisan Rasul Paulus. Nah, dalam itu kita sudah pun membuat keputusan bahwa melalui ini kita mulakan, yaitu siri pelajaran, kita akan mengkaji dan mempelajari Injil Markus dengan temanya yang diambil di dalam 1 Korintus ya, pasal 2 ayat 16 mengatakan memiliki pikiran Kristus. Jadi waktu kita mempunyai tema seperti ini, apakah kita dapat salurkan tema ini dan adakah bersesuaian dengan ajaran yang ada di dalam Markus ini? Kita akan lihat bersama-sama seterusnya. Dan pada hari ini merupakan hari untuk pengenalan Injil Markus, dan selepas minggu-minggu akan datang saudara akan disampaikan firman Tuhan, khotbah-khotbahnya lebih mendalam kepada ajaran-ajaran Yesus. Jadi pada petang ini kita lebih lihat kepada kebanyakannya latar belakang yang ada ya di dalam buku Markus ini. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Markus ini ada dibagikan kepada 3 bagian kalau kita lihat ya dalam Injil ini. Karena latar belakang Injil Markus sangat jelas dalam urutan Injil. Kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya kalau kita secara pembacaan di dalam Alkitab kita, memang
Markus ini adalah Injil kedua di dalam bagian Perjanjian Baru, Injil Alkitab orang Kristen. Kenapa kita katakan Alkitab Kristen? Karena adanya Alkitab agama yang lain yang namakan Roman Katolik. Jadi kita punya agamanya adalah agama Kristen, ini berdasarkan apa yang sudah tercatat di dalam sejarah, dan kita punya Alkitab dalam catatan semuanya adalah 66 buah kitab. Ya. Jadi Markus ini meskipun ia merupakan kitab yang disusun dalam bagian Injil ini, yang kitab yang kedua, tetapi banyak pakar yang menganggap kitab ini ditulis paling awal di antara kitab-kitab Perjanjian Baru, ya, walaupun dikatakan Matius adalah kitab Injil yang pertama. Jadi waktu kita melihat latar belakang Injil Markus ini, makanya Markus ini digolongkan ke dalam Injil sinoptik. Nanti kita akan lihat maksudnya apakah maksudnya sinoptik. Bersama-sama dengan Matius dan Lukas. Jadi ketiga-tiga Injil ini, apakah kaitannya? Kenapa kita gunakan perkataan sinoptik ini sebagai satu sebutan bahwa tulisan-tulisan yang ada di Matius, Markus, dan juga Lukas, ya adanya persamaan. Walaupun nama penulis ini tidak disebut di dalam penulisan, biasanya ketika setiap Injil yang ditulis itu, sebelum permulaan dalam bagian pendahuluannya, dia memperkenalkan dirinya, siapa penulisnya. Tetapi dalam Injil Markus ini tidak disebut, ya, tetapi dengan suara bulat, gereja yang mula-mula telah bersetuju memberikan kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil ini. Yohanes Markus adalah dalam sebutan bahasa Inggris adalah John Mark, ya. John Mark adalah penulisnya yang kita lihat pada petang ini. Makanya siapakah Yohanes Markus yang dikatakan di dalam Injil Markus ini? Yang pertama, dia adalah kemenakan Barnabas. Ya, saudara boleh baca di dalam Kolose pasal 4 ayat 10, ketika itu dikatakan bahwa Barnabas adalah saudaranya, ya, kemenakannya adalah Markus. Jadi dari situ sedikit sebanyak kita dapat melihat latar belakang dari si penulis ini yang bernama John Mark ataupun Yohanes Markus ini. Kedua, John Mark ini tinggal di mana? Dia tinggal di Yerusalem bersama dengan ibunya Maria. Dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12. Nah, pernah bersama juga dengan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 5. Di mana pada waktu perjalanan misi pertama Rasul Paulus bersama dengan Barnabas, dia membawa John Mark ataupun Markus ini untuk bersama-sama belayar di dalam pelayanan mereka kali yang pertama. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, di tengah-tengah pelayanan mereka, John Mark meninggalkan mereka. Ya. Kemudian dia kembali ke tempatnya di Yerusalem. Tetapi pada pelayaran misi kedua yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, di mana Paulus tidak setuju untuk membawa Barnabas karena dia katakan Barnabas sudah pun meninggalkan mereka di pertengahan pelayanan pada misi yang pertama. Disebabkan itulah Barnabas juga tidak setuju, makanya berlakunya adanya sedikit pertengkaran di antara mereka. Sehingga pada akhirnya mereka berbagi dua dan di dalam pelayanan
Barnabas tidak mengikuti Paulus lagi, tetapi Barnabas membawa Yohanes Markus bersama-sama dengan dia dalam misi pelayanannya yang kedua. Jadi menurut sumber Markus sebagai penulis, Clement dari Alexandria memberi kesaksian bahwa Markus menulis Injilnya atas permintaan orang Kristen di Roma. Ditulis pada masa pemerintahan Nero, yaitu 54 hingga 68 Masehi, ya. Jadi masa ketika gereja mengalami penganiayaan yang sangat hebat pada waktu itu. Tujuan penulisannya adalah alasan ialah lebih kepada penggembalaan. Dia menulis agar pembacanya bersiap-siap untuk menderita. Dari segi itu juga murid-muridnya menjadi murid kepada Yesus dan mencakup penderitaan bahkan kematian yang akan mereka alami seperti yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Maksudnya Yesus telah memberikan contoh bagaimana mereka harus mengikuti jejak Yesus di dalam penderitaan itu. Makanya dalam tema yang kami pikirkan sesuai adalah karena juga ia bersangkutan dengan memiliki pikiran Yesus. Sebagai murid-murid Yesus, mereka harus mempunyai cara pikir seperti mana yang Yesus lakukan di dalam sepanjang pelayanannya di muka bumi ini. Nah, apakah itu arti kata sinoptik yang saya sebutkan sebentar tadi? Sinoptik dalam ketiga Injil, tidak termasuk Yohanes ya. Nah, maksudnya isi kandungan ketiga Injil pertama sangat mirip, itu maksudnya sinoptik. Mirip maksudnya ia agak seperti, kelihatannya seperti. Contohnya kalau saudara baca di dalam buku Markus, waktu membuka dalam pasal yang pertama, di bawahnya ada terdapat rujukan ayat yang di dalam Alkitab Matius dan Lukas juga. Itu sebabnya mereka kelihatannya pembacaan yang sama ada di dalam Matius dan juga Lukas. Nah, itu dinamakan sinoptik. Dan saudara boleh rujuk kepada ketiga-tiga Injil ini. Ada persamaan kalau hampir kalau kita baca di dalam Injil Markus ini hampir setiap perenggan ayat sebelum firman Tuhan itu kita baca, dia mempunyai penyataan bahwa tajuk yang diberikan oleh Markus ini di bawahnya juga adanya pembacaan yang terdapat di dalam Injil Matius dan juga Lukas. Jadi mereka melihat kehidupan Kristus dari sudut pandang sejarah yang agak sama. Kecuali Injil Yohanes ya, yang lebih fokus kepada arti kehidupan Yesus dan pengajarannya. Nah, di dalam perbandingan yang dapat kita lihat di antara Markus, Matius, dan Lukas, keempat Injil yang juga termasuk Yohanes, tapi kita cuma tumpukan kepada tiga ini saja, bahwa Injil Matius menurut apa yang telah diberikan oleh para sejarawan. Mereka mengira pada waktu Matius dituliskan, yaitu pada AD 60-an. AD maksudnya after death ya, selepas kematian Yesus. Dalam jangka waktu selepas kematian Yesus, lepas itu baru Matius ditulis ya pada waktu itu 60 tahun kemudian. Dan dia ditulis kepada siapa? Untuk Injil Matius khususnya dituliskan kepada orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang dijanjikan. Makanya
tajuk di dalam Injil Matius ini adalah anak Allah ataupun Raja Tuhan, Yesus sebagai Raja. Jadi mereka menantikan lagi sampai hari ini. Nah, bagaimana dengan Injil Markus? Injil Markus ditulis pada AD 55 hingga 65 ya. Dan kepada siapa ditulis? Kepada orang-orang Yahudi juga dan termasuk orang-orang Romawi pada waktu itu. Karena waktu masa Markus menulis surat ini, di mana dia menumpukan sepenuh perhatian khususnya kepada penganiayaan yang begitu besar yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu di bawah pemerintahan Nero, itu pemerintahan raja itu Romawi, dan banyak orang Kristen pada waktu itu disiksa dan dibunuh. Ya, makanya tajuk yang Markus berikan kepada Yesus adalah Yesus sebagai Mesias. Ya, Mesias ini juga kalau saudara baca di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama yang mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, ya, sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi dalam pengertian ini banyak orang yang salah mengerti, termasuk murid-murid Yesus. Ya, kalau kita baca di dalam Markus ya. Kenapa salah mengerti? Karena mereka menganggap Mesias ini adalah anak manusia ini yang datang ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang Kristen pada waktu itu daripada jajahan dan penganiayaan Raja Romawi. Mereka menganggap sedemikian. Tetapi waktu Yesus mulai dalam pelayanan, apa yang Yesus lakukan dan sehinggalah kematiannya, mungkin di pertengahan pelayanan Yesus itu membuatkan murid-murid Yesus begitu kecewa karena anggapan mereka kepada Yesus. Yesus datang sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka salah mengerti tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias, anak Allah itu, bahwa dia datang adalah untuk menyelamatkan kita daripada belenggu dosa, bukan daripada kerajaan, yaitu Romawi. Nah, bagaimana dengan Injil Markus? Ya, ditulis pada tahun AD 60 hingga 63. Kepada siapa yang ditulis? Kepada orang Yunani, ya. Dan tajuknya adalah khusus ditujukan kepada, yaitu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya. Bagaimana dengan Injil Yohanes? Ditulis pada AD 80 hingga 95. Ya, orang yang ditujukan adalah jemaat gereja dan sebagai Yesus adalah sebagai Tuhan. Jadi dalam perbandingan 4 Injil ini sangat jelas bagi kita, memang walaupun kelihatannya Injilnya, pembacaan di dalamnya semuanya sama, tetapi dia punya tujuan penulisannya kepada orang yang tertentu dan kepada situasi yang tertentu. Amin. Jadi kita lihat seterusnya di dalam pengenalan Injil sinoptik ini. Markus, Matius, dan Lukas. Jadi kita mendahului Markus sebab kita katakan menurut apa yang dikatakan dalam penafsiran bahwa Markus adalah kitab yang terdahulu daripada Matius dan Lukas. Nah, apakah kesamaan ketiga Injil pertama ini? Persamaan yang pertama adalah bahasa penulisan, mereka agak sama. Kedua, kejadian yang mereka maksudkan dalam setiap perenggan. Contohnya di dalam Markus pasal yang pertama,
juga disebut di dalam Matius pasal 3 ayat 1 hingga 6 dan pasal 3 ayat 11 hingga 12 termasuk di dalam Lukas pasal 3 ayat 3 hingga 6. Nah, itu yang dimaksudkan di sini bahwa kejadian yang ada di dalam Lukas, di dalam Markus dan juga di dalam Matius itu adalah agak sama. Jadi urutan atas kejadian dan perkataan dari kehidupan Kristus. Nah, dalam fakta matematiknya, ada berapa persen ataupun peratuskah kitab Injil yang tertulis ini ditemukan di dalam Matius? Itu kita katakan tadi sinoptiknya, perbandingan kesamaannya, ada berapa persen. Juga ada berapa persen dari Markus yang ditemukan di dalam Lukas ya. Kita lihat dalam carta ini. Nah, carta ini menggambarkan satu hubungan di antara tulisan Injil yang disamakan. Nah, di bagian yang kita lihat bulatan ini, di dalam Markus dia punya 76% semuanya adalah tulisan yang memang daripada Markus dan sebagian kecil yang diambil daripada Perjanjian Lama yang dikutip ya untuk sebagai rujukan bahwa Yesus itu adalah yang dijanjikan dan beberapa ayat yang disebut oleh Yesus ketika dia dalam pelayanan juga dia menggunakan Perjanjian Lama, itu yang kita dapat lihat. Nah, dengan perbandingan inilah kita lihat ada berapa peratus yang terdapat di dalam Injil Lukas yang terambil daripada Markus. Dikatakan di sini ada 41% yang kebanyakannya yang ada di dalam Injil Markus itu diambil ataupun dipinjam, dituliskan dengan keadaan cerita yang sama. Ya, sebagian daripada itu yang ditulis oleh Lukas sendiri adalah 35%, itu adalah khususnya daripada Markus yang menulisnya. Dan 23% itu adalah campuran daripada Markus, Lukas, dan diambil daripada Matius. Itu yang dimaksudkan. Nah, kemudian kita lihat ke bahagian bulatan Matius itu. Dikatakan bahwa Injil Matius mengambil daripada Lukas sebanyak 45% yang ada kesamaan ya yang dilihat daripada situ. Nah, ada 20% yang memang daripada Matius sendiri yang menulisnya dan selebihnya yaitu dia dapatkan daripada penulisan gunakan Perjanjian Lama sebagai dasar di dalam tulisan Matius ini. Jadi satu gambaran yang sangat besar bagi kita untuk melihat bahwa di dalam tiga Injil ini ada persamaan. Kadang-kadang waktu kita baca ayat seperti contohnya yang saya berikan tadi, Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, itu juga terdapat di dalam Matius dan juga Lukas. Ya. Jadi dalam hal-hal seperti ini, kadang-kadang kita bertanya, kenapa itu sama? Tetapi kita harus lihat bahwa maksudnya kesamaan ini adalah adanya tulisan-tulisan ini yang diambil daripada Markus, ya. Nah, itu yang kita harus pahami. Nah, seterusnya kita melihat bahwa Injil Markus dibahagi kepada 5 bahagian. Maksudnya di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ke-16 kita bagikan kepada 5 bagian. Bagian yang pertama adalah awal mulanya pelayanan Yesus. Dan boleh dilihat daripada pasal yang pertama sampai kepada pasal 1 ayat 28. Ya, di mana Yesus dibaptis sehingga dia pergi ke rumah ibadah dan terus melayani orang-orang yang memerlukan dan juga termasuk orang-orang yang disembuhkan. Nah, yang kedua, mukjizat Yesus dan pengajaran Yesus
dalam pasal yang pertama ayat 29 dan seterusnya kita melihat apa yang dilakukan Yesus itu banyak sekali mukjizat-mukjizat yang terjadi. Sehinggalah kepada pasal yang ke-10 ya, termasuk itu. Nah, pembagian yang ketiga, Yesus di Yerusalem. Ketika dia di Yerusalem, dia juga masih memberikan ajaran, tetapi ia lebih tertumpu kepada pemberitaan dia, bahwa dia akan disiksa dan dianiaya dan akan disalib. Pada waktu itu Yesus sedang berada di Yerusalem. Dan yang keempat, pembagiannya adalah khotbah tentang akhir zaman. Ya, pasal 13 ya, daripada ayat 1 hingga kepada ayat 37. Dan pembagian yang terakhir dalam Markus ini adalah minggu terakhir ketika dia melayani murid-muridnya bersama-sama, termasuk ya mencuci kaki murid-muridnya, sampailah dia ditangkap dan disalibkan, yaitu dan sehingga dia bangkit menjelma kepada murid-muridnya dan memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi bagian inilah kita dapat lihat apa yang berlaku di dalam Injil Markus dari pasal yang pertama hinggalah yang ke-16. Nah, coba kita lihat dengan lebih lanjut untuk lebih jelas lagi bahagian daripada buku Markus ini. Nah, carta pelayanan Yesus sebagai hamba ataupun sebagai Mesias ya dalam pelayanannya. Maka dibagikan kepada dua di sini tentang bagian pelayanannya, pelayanan dan penderitaan ya, di mana dalam hidupnya ada dua perkara yang besar yang dilakukan oleh Yesus, yaitu pelayanan dan penderitaan. Nah, bagian pelayanan dia banyak melakukan ajaran menggunakan perumpamaan dan tanda-tanda, khususnya yang berlaku di bagian Galilea, di tanah Galilea dan di bagian tanah Peria. Di situ dia banyak melakukan tanda-tanda dan mukjizat sambil memberikan ajaran-ajaran yang diperlukan ya pada waktu itu. Makanya kita dapat lihat ini waktu dia di Galilea dan Peria itu dalam pasal yang pertama juga sampai kepada pasal yang ke-10 ayat 52. Itu pembagiannya yang jelas. Jadi penderitaan pengorbanan yang kedua ketika dia berada di Yudea dan Yerusalem. Jadi dapat kita lihat ada pembahagian tempat yang dia layani. Dan pada waktu penderitaan, waktu dia pengorbanannya itu mulai daripada pasal yang ke-11 sehinggalah pasal yang ke-16 itu adalah pasal yang terakhir tentang kebangkitannya. Ya. Jadi kunci ayat yang digunakan dalam buku Markus ini di dalam keseluruhan dia gunakan ayat kuncinya adalah dalam Markus pasal 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena bagi pandangan murid-murid Yesus sepanjang mereka bersama dengan Yesus, mereka menganggap Yesus datang adalah untuk melayani mereka, untuk menjadi raja orang Yahudi, untuk membebaskan mereka daripada penganiayaan Raja Romawi, yaitu askar-askar yang begitu kejam, menyiksa, membunuh, menangkap ya orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi Yesus memberikan penyataan dalam Markus 10 ayat 45 ini supaya mereka tahu bahwa kedatangannya itu bukan hanya menjadi raja sebagaimana yang mereka kehendaki
seorang raja untuk membebaskan, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidupnya. Sebab itu dia katakan, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan hidupnya menjadi tebusan banyak orang. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa tujuan pelayanan Yesus dan juga tujuan dia memberikan nyawanya sebagai penderitaan di dalam Injil Markus. Dan dibandingkan dengan Injil Matius dan Lukas, ya Injil Markus ini adalah tertumpu kepada dua bahagian penting ini. Ya. Jadi garis besar kita dapat lihat kembali dalam pasal yang pertama ayat 1 hingga 13 mengatakan Injil Markus menjelaskan kedatangan Kristus sebagai hamba, sebagai Mesias, berhubungan kan dia sebagai Mesias dan ketuhanannya, termasuk pelayanannya dan pengorbanannya sebagai hamba dijelaskan dengan singkat. Ya, jadi pembagian walaupun nampaknya ada 16 pasal tetapi disingkatkan menjadi dua bahagian saja, yaitu bagian yang pertama, yang kedua tadi. Pelayanan Kristus sebagai hamba mendapat tantangan, ya dicatat oleh Injil Markus sebagai respon Kristus atas ajaran dalam pemuridan untuk mendorong pembacanya menghadapi penganiayaan demi kebenaran. Sebab memang pada waktu itu mereka banyak mengalami penganiayaan yang sangat besar. Dan pengorbanan diri yang disebutkan tadi adalah dari pasal yang pertama, minggu pertama dia masuk ke Yerusalem, ya, dan mengutuk pohon ara, diadili ataupun pengadilan di hadapan Raja Romawi dan penyalipannya, sehinggalah pada waktu kebangkitannya. Itu adalah bagian penutup dalam Injil ini. Makanya kita menyamakan tema ini memiliki pikiran Kristus. Kedatangannya dalam pasal yang pertama hingga 12 dan tantangan dalam pelayanannya. Dalam pasal yang pertama ayat 13 hingga kepada pasal 10 ayat 52. Pengorbanan diri ayat 11, pasal 11 ayat hingga kepada pasal yang ke-15. Dan di dalam kebangkitan, di situ ada terbahagi kepada ayat-ayat sebagai rujukan buat kita. Ya, bagi Anda yang mau belajar lebih dalam, saudara boleh lihat hal-hal seperti itu dalam penekanan yang saya sediakan. Jadi kalau kita bahagikan di dalam carta ini, berarti pelayanan Yesus di dalam penekanannya kepada kekuasaan, yaitu 3 tahun dia melayani dan pada waktu 6 bulan itu dia dalam keadaan menumpukan kepada kepimpinan pada murid-muridnya dan hanya 8 hari selepas itu dia mengalami penganiayaan dan dia mati disalibkan. Jadi di sini kita dapat lihat keseluruhan dalam 16 pasal ini, yaitu kedatangan, tantangannya dalam pelayanan, pengorbanan dirinya di atas kayu salib, dan kebangkitan. Ya. Sebagai kesimpulan, pertanyaan untuk dipertimbangkan. Nah, dalam hal apakah Markus mengatakan kita harus memiliki pikiran Kristus? Siapakah Yesus menurut Anda? Karena waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kamu? Cuma Petrus yang dapat menjawab, engkau adalah anak Allah yang diutus. Nah, kalau itulah jawaban saudara, dan bagaimana kita boleh meneladani, ya, menjadikan Yesus sebagai teladan kita untuk hidup seperti Dia dan memiliki pikiran seperti Yesus. Dan untuk khotbah-khotbah yang seterusnya, untuk lebih mendalam, ya, pada minggu-minggu akan datang.
Oke, sampai sini saja firman Tuhan. Harap Anda akan dapat menanggapi dan memahaminya di dalam penjelasan saya sebentar tadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami sehingga Engkau turunkan kitab-kitab Injil buat kami. Walaupun kadang kami tidak dapat memahami sepenuhnya latar belakang dan penulisan, tetapi kami minta Roh Kudus-Mu singkapkan kebenaran-Mu buat kami, sehingga waktu kami membaca, waktu kami mempelajarinya, pikiran rohani kami terbuka melihat dengan lebih jelas tentang maksud dan setiap Injil yang ditulis itu mempunyai tujuan dan kepada orang yang tertentu dituliskan. Dengan keadaan itu kami dapat menanggapinya dengan jelas. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ada di rumah dan juga berkati hidup kami seterusnya kami serahkan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa Anda dalam pengetahuan akan kasih Allah dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang maha berkuasa daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus akan tinggal dan berserta dengan saudara mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.